Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Metro Lampung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi pendidikan, yang terdiri dari coach, coachee, dan observer. Bersama saya, Yuli Fitriani dari SMK Muhammadiyah 3 Metro, kemudian saya Velanika Ikhwan Sayala dari SMK Negeri 3 Metro. Saya Sri Hartati dari SMA Negeri 2 Metro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Velan. Waalaikumsalam Bu. Iya, Bapak, kali ini kita akan melakukan coaching gitu ya. Ya nanti Bapak sebagai coachnya. Di sini saya sebagai supervisor yang nanti akan menilai Bapak ketika Bapak akan melakukan coaching dengan coaching gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya nilai di sini sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan dengan coaching? Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan gitu ya. Nah, kemudian Pak, ya jangan lupa nanti Bapak harus sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu. Ya, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh. Oke, baik. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching pada saat coaching nanti, Pak? Iya Bu, untuk kompetensi yang mau saya kembangkan ya, pertama saya ingin mendengarkan secara penuh Bu, terus fokus ya sama apa yang disampaikan oleh coaching dan juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Baik. Jadi dari 3 kompetensi tadi Pak, kira-kira yang akan Bapak kembangkan itu yang mana Pak? Ya, saya ingin pertama memberikan pertanyaan yang berbobot dan yang kedua memberikan ini Bu, mendengarkan secara aktif gitu loh. Jadi fokus sama coaching saya. Sama coachingnya, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, indikator ketercapaian dalam coaching nanti itu apa Pak? Indikator ketercapaian berarti gini Bu, saya bisa melihat bagaimana proses coaching saya itu bisa terlaksana dengan baik. Terus coaching saya itu bisa ibaratnya memberi keluarlah potensi-potensinya Bu, potensi-potensi dari ide-idenya terhadap masalah yang dia hadapi. Jadi kadang-kadang belum tergali kemampuannya seperti itu Bu. Oh gitu. Karena prinsip kesetaraan ya, saya ingin mereka memberikan cara atau potensi yang keluar dari terhadap solusinya dari masalah mereka. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan ini bisa Bapak lanjutkan dengan coaching bersama coaching. Baik Bu, terima kasih. Dan mudah-mudahan proses coaching saya lancar ya Bu. Amin. Ya, Ya. terima kasih Bu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Velan. Ya, sehat selalu Bu Sri ya. Alhamdulillah sehat. Iya Bu, kemarin kan saya kita sudah komunikasi ya, Ibu kan WA saya. Iya. Katanya Ibu ingin ketemu, ingin ngobrol-ngobrol, diskusi lah gitu ya. Sebenarnya ada apa ya Bu ya? Ini loh Pak Velan, saya ada permasalahan saat proses pembelajaran. Tuh, gini, jadi saya itu kan sering menerapkan metode pembelajaran menggunakan eksperimen yang Oh iya Bu. ditambah dengan diskusi. Nah, tetapi pada proses eksperimen itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Oh iya. Nah, harapannya itu ketika proses eksperimen itu langsung kepada presentasi. Tetapi murid kebanyakan mengalami masalah sama dalam memahami LKPD, itu jadi masalah benar buat mereka. Karena literasinya yang kurang itu, kemudian jadi manjang waktunya sehingga prosesnya berjalan lama sampai kadang sampai pelajaran selesai itu belum ada yang bisa presentasi. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi presentasinya pertemuan berikutnya akhirnya molor seperti itu. Oh, sampai akhirnya target pembelajarannya nggak tercapai. Iya. Mundur lah Bu ya. Iya, gitu. seperti itu. Oh gitu. Tuh. Iya Bu. Ya. Oh tentang hal itu ya Bu ya. Iya, padahal kan eksperimen ini satu metode yang menurut saya
bagus untuk diterapkan untuk mata pelajaran fisika, untuk seperti bisa itu, Bu. memahami konsep. Itu Pak Felan. Nah, dari yang Ibu sampaikan nih ya, Mm-mm. kan pengennya ada perubahan ke arah yang lebih baik kan ya? Iya. Iya. Berarti kalau ini sekarang kalau di level angka ya Bu ya, mohon maaf nih di level angka itu sampai di angka berapa ya nilainya kalau kondisi saat ini Bu? Kalau dari angka 1 sampai 10 itu yang tercapai baru di angka 6 sebenarnya Di Pak. angka 6 Bu ya? Iya. Itu Bapak. Pengen Ibu di angka berapa nih? Pengennya sih paling tidak di angka 8, syukur-syukur sampai di angka 9. Seperti iya. itu. Iya Bu ya. Jadi karena punya target itu harapannya ya kita kan ini diskusi Bu ya, kita cari bagaimana permasalahannya ada solusinya. Iya. Selama ini anak-anak itu seperti apa ya dalam proses pembelajarannya untuk metode eksperimen? Nah, Oke, sebenarnya antusiasmenya kalau dibanding dengan metode lain itu paling tinggi Pak untuk eksperimen. Karena mereka merasa layaknya seorang ilmuwan seperti itu kan. gitu, Jadi mereka eksperimen ya. mereka tertantang di situ. Tetapi ya itu tadi dalam memahami LKPD prosesnya mereka agak kesulitan. Satu. Kemudian yang kedua yang memakan waktu adalah ketika mereka presentasi. Jadi presentasi itu kan ada tabel yang harus dituliskan, kemudian ada grafik dan mereka menuliskannya di papan tulis. Jadi lama itu. Sementara mereka menulis lama, teman-teman yang lain acak-acakan. Ada yang ngobrol karena kelamaan menunggu itu jadi gitu, permasalahan seperti itu Pak. Iya Bu. Nah, jadi ada antrian berarti Bu ya? Iya. Kan ada ya. Kalau menurut Ibu supaya bisa memutus antrian setelah praktek tuh dalam pengisian tabel atau informasi, Ibu ada ide apa ya? Saya berpikir bagaimana supaya mereka itu bisa menampilkan tabel dalam waktu singkat gitu ya. Oh gitu ya. Apa ya kira-kira? Mungkin mereka tidak harus menuliskan di papan tulis mungkin ya. Tapi apa ya? Oh mungkin ini memfoto hasil mereka di kertas, kemudian menampilkannya di LCD melalui LCD. Iya. Seperti itu Pak mungkin salah satu caranya. Oh, iya. Itu ya. Menarik sekali Bu caranya. Jadi ya HP-nya fungsinya bukan hanya buat sosmed ya, Iya, tapi dalam betul. proses pembelajaran termanfaatkan gitu ya. dengan baik. Iya. Tinggal di share ke grup kelas nih hasil kami nih, tinggal presentasi gitu kan bisa aja. Terus pakai proyek gitu. Iya, betul. Selain itu apa lagi Bu? Itu sebenarnya salah satu solusi sih, tapi di sekolah kami agak bermasalah juga ya karena ketersediaan LCD itu kurang. Jadi kadang kita tidak kebagian, jadi tidak bisa mempraktekkan. Kira-kira apalagi yang lain yang mungkin ya. Iya. Kalau tadi Ibu bicara tentang bagaimana pemahaman LKPD siswa. Nah, menurut Ibu supaya cepat mereka memahami dan supaya langkah-langkahnya segera cepat selesai itu apa ya Bu? Kalau LKPD itu kan kalau secara gamblang kita jelaskan itu tidak dibenarkan ya karena memotong kreativitas mereka berpikir. Mungkin begini, melakukan diferensiasi, misalkan begini, dalam satu kelompok itu kesulitan memahami LKPD, maka kita perbolehkan, kita arahkan mereka untuk bergerilya ke kelompok lain mencari informasi. Gitu, iya. Jadi mereka nggak harus baca, nggak apa-apa sih. Iya. Mendapat penjelasan dari teman lain, kemudian mereka kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan kepada kelompoknya. Gitu. Jadi informasi instan lah seperti itu. Jadi memfasilitasi buat anak-anak yang mempunyai gaya kinestetik seperti itu. Iya, seperti itu. Kinestetik yang. Iya. Iya. Tapi dari semua yang Ibu sampaikan itu, mana yang ibaratnya paling bisa dan paling mudah dilakukan Bu? Apa ya? Dua-duanya bisa sih Pak. Yang misalnya gitu. Menarik juga kalau bisa Apa dua-duanya Bu. namanya? Membolehkan untuk Betul tadi ya. mencari informasi kelompok lain kelompok itu untuk lain. mengatasi kesulitan memahami LKPD. Kemudian yang kedua untuk tidak lama-lama menampilkan itu melalui LCD. Tapi saya terpikir lagi satu lagi Pak dari pertanyaan Bapak itu. Kalau LCD kan kami kadang tidak kebagian. Mungkin bisa menerapkan metode menggunakan karton atau pakai kertas plano lah gitu. Kertas plano, iya. Yang mereka bisa langsung menuliskan hasil pengamatan maupun grafiknya di kertas itu, kemudian nanti ditempelkan di dinding untuk mereka langsung sampaikan. Iya. Seperti itu saya kira Pak. Kertas plano kan besar ya, langsung cepat gitu. Iya, Nggak usah jadi nunggu papan tulis nggak ganti nulis ya. lagi, nulis ulang lagi. Iya. Gitu, Nanti saya tinggal kira, Pak. menghubungi
Bu, karyawan TU aja itu. Tolong siapin kalau pembelajaran ini gitu ya. Iya, tapi itu jadi masalah buat kami karena memang belum tersedia Pak. Mungkin itu jadi masukan ya Iya. untuk mengusahakan itu. Iya. Terus berarti kan itu ada masalah tuh. Kira-kira pihak mana yang bisa membantu iya. Ibu nih? Oke, nanti tentu saya berkoordinasinya langsung dengan kepala sekolah karena kan kepala sekolah yang membangun kebijakan. Saya akan Iya. sampaikan bahwa untuk pembelajaran saya kira sangat perlu untuk adanya fasilitas kertas plano, kemudian apa itu namanya tempel-tempel Sticky note itu. stick note itu saya kira perlu juga untuk Iya. mempercepat proses pembelajaran. Sama satu lagi meminta untuk menambah revisi Oh, iya, koordinasi Bu. dengan kepala sekolah dan nanti Iya. setelah tersedia tentu saya akan berhubungan dengan TU untuk meminta Iya. peralatan tersebut. Iya. Sebenarnya metode-metode konvensional kayak kertas plano itu kan juga menarik sebenarnya Iya Bu. loh, Pak. Kita ngelihat benar bagaimana memang mereka motoriknya jalan, terus koordinasinya untuk bareng sama teman-teman. Kan kertasnya segitu terbatas, mereka kerja kelompok kan. Iya. Gitu. Dan mempercepat proses Iya, pembelajaran. iya Bu. Jadi nanti saya harap ya langkah-langkah Ibu tadi untuk komunikasi dengan kepala sekolah, untuk dengan teman-teman tadi, setelah dari kepala sekolah kan ke teman-teman ke TU. Harapannya bisa segera dilaksanakan ya Bu ya. Nanti saya tunggulah nanti kabar dari Ibu. Udah ada perubahan belum? Ya. Oh iya Pak, baik Pak. Gitu ya Bu? Iya Pak, Ya, baik Pak. Kira-kira kapan nih Bu? Minggu depan hari Senin itu akan melakukan eksperimen juga. Oh gitu, hari Senin Ibu Iya. ada mata Iya. ngajar di kelas yang akan menggunakan eksperimen juga. Iya, Oh betul. iya. Ya dulu Bu, saya nanti tunggu infonya ya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan baik, Pak. Insya apa Allah. strategi Ibu bisa berhasil, lancar dan memuaskan untuk semua pihak. Iya Pak, insya Allah. Iya. Oke, nanti akan saya kabari ya Pak ya, Iya. kalau saya sudah menerapkan. Iya. metode itu. Ya oke Bu, terima kasih. Iya. Cukup sekian kayaknya Bu, saya harus masuk ke kelas lagi Bu. Oh iya, baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat ya. Iya, baik. Sama-sama Terima kita kan kasih sharing sudah Bu ya. mau mendengarkan. Iya, baik Bu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Sri. Sama-sama Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi bagaimana setelah Bapak melakukan coaching dengan coach tadi? Iya Bu, alhamdulillah lancar Bu ya. Ternyata Alhamdulillah. Bu Sri sebagai coach saya itu bisa memberikan informasi yang terbuka ya Bu. Jadi permasalahan apa disampaikan. Terus ternyata dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan ke Bu Sri, terus saya kan juga mendengarkan secara penuh ya Bu ya. Ternyata potensinya beliau tinggi Bu ya, dan dia bisa menampilkan ide-ide baru bagaimana mengatasi permasalahan. Tadi kan cerita bagaimana tentang pembelajaran yang eksperimen. Eksperimen Jadi gitu ya. ternyata beliau mengalami kesulitan adanya perlambatan gara-gara target pembelajarannya tidak tercapai karena ada beberapa aspek lah seperti itu. Oke, baik. Dari kegiatan coaching tadi Pak, mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan. Bisa Pak? Bisa. Oke, baik. Apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu. Sesuai dengan metode coaching ya Bu ya. Saya emang menyampaikan untuk kompetensi yang ingin saya capai kan mendengarkan secara penuh. Yang kedua saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot selama proses coaching. Seperti itu. Ya. Baik, jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita seperti itu Pak ya. Iya Bu. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan Pak di sini Pak. Jadi di sini Pak Velan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuan kepada si coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri coaching tersebut. Kemudian di sini juga Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang akan coaching tindak lanjutin gitu ya, dan sebaiknya dilakukan juga. Sudah berhasil dan menemukan rasa tanggung jawabnya juga yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya dapat dilakukan dan berjalan dengan baik, itu seperti itu Iya, Pak. Bu. Ya, Terima oke. kasih Bu.
Oke Pak, jadi tadi saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan Coach juga, Bapak juga sudah fokus terhadap Coach gitu ya Pak ya. Jadi Bapak sudah hadir sepenuhnya, sudah present, kemudian juga Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu Bobot Ya, gitu. terima kasih Bu. Iya, dan di sini ditandai dengan si Coach tersebut juga sudah memberikan solusi dari permasalahan atas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Iya, luar biasa sekali pada kesempatan kali ini Pak. Baik, mungkin sampai di sini Pak untuk teknik coachingnya gitu ya. Kita akan bertemu kembali pada saat coaching berikutnya. Ya. Oh Terima ya, kasih Bu. oke. Oh iya Pak, ada satu lagi yang akan saya tanyakan Pak. Iya Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang akan Bapak dalami lagi kaitannya dengan alur Tirta berdasarkan hasil coaching Bapak untuk melakukan coaching berikutnya supaya lebih baik seperti itu. Iya Bu, saya berharap sih ya, saya memiliki kompetensi yang baik untuk melakukan proses coaching gitu. Iya. Ya dengan melatih, memperbanyak coaching gitu. Jadi mungkin saya bisa mendapatkan metode-metode atau pengalaman baru dalam proses coaching dengan coaching yang beragam seperti itu. Iya, baik. Sukses selalu Pak. Terima Iya. kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Melan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima Terima kasih, Bu Yuli. Sama-sama.